Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat siang untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan di YouTube RRI Manado. Senang sekali kami hadir kembali untuk Anda di Mozaik Indonesia. Nah, kali ini kita membahas terkait dengan Danau Tondano atau Festival Danau Tondano, Satu Danau Seribu Cerita. Nanti kami 1 jam ke depan ini akan bersama-sama dengan narasumber juga yang sudah terhubung bersama kami lewat Zoom. Ada Pak Jefferson Waniwanta selaku pemerhati sosial dan pemerintahan Sulawesi Utara, khususnya juga berdomisili di Minahasa. Saya langsung ke narasumber kita, Pak Jefferson. Selamat siang Pak Jefferson. Ya, Pak Jefferson Waniwanta, selamat siang. Baik, nampaknya kita masih belum terhubung komunikasi untuk suara antara kami dan juga narasumber kami di siang hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar, Anda bisa bergabung nanti di Mozaik Indonesia ini di line telepon yang kami siapkan untuk Anda di 082195835080. Sudah terhubung dengan Pak Jefferson Waniwanta. Selamat siang Pak Jefferson. Ya, Pak Jefferson, selamat siang. Mendengarkan suara kami Pak Jefferson? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang kembali dan salam jumpa kembali ya Pak Jefferson. Baik, Pak Jefferson mendengarkan suara saya di sana dengan baik? Iya, halo. Ya, mendengarkan suara saya dengan baik di sana, Pak? Iya. Baik. Kalau kita berbicara Danau Tondano, pasti ini melekat sekali dengan orang-orang Minahasa ya, khususnya yang ada di Sulawesi Utara juga pada umumnya. Ini kalau bilang Danau Tondano tidak lazim atau tidak aneh atau tidak asing lagi bagi masyarakat di daerah Sulawesi Utara. Ini digagas Festival Danau Tondano 2025 yang bertemakan Satu Danau Seribu Cerita. Wah, ini ada banyak 1000 cerita ini berarti di Danau Tondano. Sebenarnya kalau Pak Jefferson selaku pemerhati sosial melihatnya potensi dari Danau Tondano ini seperti apa, dan Danau Tondano agak sedikit ganas baru-baru ini begitu ya Pak ya. Karena kalau kita melihat sudah hampir beberapa bulan yang lalu begitu di daerah-daerah pinggiran Danau Tondano seperti yang ada di pompa bensin situ ke arah Paloloan dan juga Rembokan, di situ ada sejumlah kebun sawah yang terendam air Danau Tondano yang meluap katanya. Nah, seperti apa ini Pak Jefferson melihatnya untuk kondisi Danau Tondano sekarang, dan kenapa kita bikin lagi Festival Danau Tondano di tahun 2025 ini? Pak Jefferson? Ya, halo. Iya. Halo. Iya, mendengarkan suara saya dengan baik di sana, Pak? Iya, bisa. Oke. Baik, ya. Silakan Pak Jefferson. Ya. Oke, Festival Danau Tondanonya seperti apa, dan ini Satu Danau Seribu Cerita. Waduh, luar biasa ya kalau dia 1000 cerita. Masing-masing berarti ada ceritanya sendiri-sendiri begitu. Ya. Silakan Pak Jefferson. Jadi memang ini bisa menjadi ya, Danau Tondano adalah danau yang sangat indah dan luar biasa, dan ini adalah potensi untuk Kabupaten Minahasa khususnya Provinsi Sulawesi Utara, karena
Danau Tondano bisa memberikan dampak ya yang sangat luar biasa, baik untuk ekonomi, pariwisata, sosial budaya yang ada. Mm-mm. Nah, dengan pencanangan dari pemerintah Kabupaten Minahasa Mm-mm. untuk menjadikan Danau Tondano menjadikan daerah pariwisata mandiri dan sejahtera. Mm-mm. Tentunya ini harus memerlukan komitmen yang kuat. Dan komitmen Mm-mm. ini bukan hanya saja anggaran yang harus disiapkan, tetapi sumber daya manusia juga yang harus disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Mm-mm. Dan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, tentunya harus dilibatkan seluruh komponen-komponen masyarakat. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa saat ini, mereka ingin membangun etalase ya. Mm-mm. Etalase adalah satu wadah ya yang akan memberikan informasi dan juga edukasi kepada turis lokal dan juga turis nasional dan mancanegara, agar supaya benar-benar 1.000 cerita yang ada di Danau Tondano itu mereka bisa mendapatkannya informasi dari sisi budaya, sejarah dari Danau Tondano itu sendiri. Jadi ini hal yang sangat baik ya, Mm-mm. tetapi harus memang secara kontinu dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Harus digelar, sebab Mm-mm. tanpa digelar seni budaya, masyarakat atau wisatawan itu tidak akan pernah mengenal potensi Danau Tondano itu bukan hanya saja memberikan sumber energi ya, Mm-mm. PLTA dan sebagainya, tetapi ada fungsi sosial budaya yang sangat menonjol, dan ini akan menjadi ketertarikan dari turis lokal dan juga mancanegara. Saya rasa demikian. Iya, kalau kita ketahui di tahun 90-an begitu, saya juga Ya, masa kecil di daerah Danau Tondano begitu ya Pak. Kita melihat di sana juga pernah dilaksanakan Festival Danau Tondano dan itu booming. Itu juga ya, sedikit memberi dampak yang banyak begitu, apalagi di ya, daerah Peloloan situ kan sudah dibangun tempat-tempat wisata khusus untuk ketika ada pengunjung wisata yang akan masuk di daerah Minahasa langsung dibawa ke daerah itu. Sementara untuk fasilitas sarana prasarananya sudah tidak menunjang lagi. Dan sekarang ya, Festival Danau Tondano dilaksanakan lagi tapi posisinya ini akan dilaksanakan di God Bless Park. Anda melihatnya seperti ya. apa? Apakah festival itu cocok dilakukan di lapangan begitu atau langsung dilakukan dekat dengan Danau Tondanonya begitu, Pak? Bagi saya agak lebih baik kalau dekat Hmm. dengan Danau Tondano. Ya, makanya saya katakan ini harus ada tempat yang representatif Hmm. agar supaya benar-benar turis-turis yang akan datang itu mereka bisa melihat langsung keindahan Danau Tondano. Hmm. Jadi bukan hanya saja makanan atau kuliner yang disajikan ya Iya, iya. kepada para turis yang datang atau siapapun yang terundang untuk datang di tempat itu untuk menyaksikan seni budaya dan sebagainya. Tetapi view itu sangat penting Iya, ya betul sekali untuk ya, Pak. mendekatkan Hmm. ya pada saat kita menyaksikan apa seni budaya yang ada. Hmm. Nah, di situ kita bisa menikmati keindahan Danau Tondano. Hmm. Angin sepoi-sepoi dari danau itu kita bisa rasakan langsung. Dan ini akan membuat turis mancanegara itu mereka akan mengalami pengalaman yang indah. Nah, Hmm. kalau kita merasakan hal-hal seperti itu, maka ada kerinduan untuk waktu-waktu yang berikutnya mereka juga akan datang. Karena ini Hmm. ketertarikan. Makanya saya katakan etalase adalah satu wadah tempat yang memberikan kenyamanan, Hmm. ya, informasi kepada para turis yang akan datang untuk menyaksikan. Jadi bukan hanya saja mereka melihat tarian budaya yang ada, tetapi mereka bisa menikmati keindahan alam. Ya. Jadi Hmm. saya rasa demikian.
Kalau ini kan kita berbicara tentang festival begitu ya Pak Jefferson. Ya, Artinya kita melihat pada dampak-dampak dari festival itu. Sementara kalau kita bikin di lapangan itu situasinya Pak sama seperti festival pada umumnya begitu. iya, Sementara kalau iya tidak benar. dilaksanakan di Danau Tondano kan artinya sepi. Kita membangkitkan kembali pariwisata di sana. Misalnya di Paleloan ya. Di situ ada rumah-rumah adat Minahasa yang ditampilkan di situ, bahkan ada restoran-restoran makan, mungkin juga rumah makan yang bisa langsung dinikmati di atas Danau Tondano lewat rumah makan Iya. terapung Hmm. yang ada di sana. Ada juga keramba-keramba yang di sepanjang jalur di daerah saya tahu karena kampung halaman saya di sana. Dan di Oh iya. sepanjang Paleloan sampai dengan apa namanya Rombokan, bahkan sampai di Kakas, Languan Kakas, dan juga sampai dengan Eris itu berjejer semua keramba-keramba. Kenapa itu tidak ditonjolkan sebagai aset untuk pariwisata, Pak? Kalau Anda melihat sebagai Ya, pemerhati sosial. Hmm. ya. Jadi begini, ini memerlukan komitmen yang kuat ya Hmm. dari pemerintah yang harus hadir memang seperti itu. Agar supaya Hmm. ketika pemerintah hadir dan bisa mengelola potensi yang ada di Danau Tondano, ya, Hmm. termasuk juga menggelar seni budaya dan rumah-rumah adat, hasil-hasil UMKM dari sekitar Danau Tondano tersebut, maka akan memicu sektor swasta untuk Hmm. berinvestasi di Danau Tondano. Jadi kalau anggaran pemerintah, saya rasa itu sangat terbatas. Hmm. Contoh ya, ini saya contoh di Danau Toba. Ya, Danau Toba itu dikemas sedemikian rupa, itu ada beberapa kabupaten, kurang lebih 4 kabupatennya. Hmm. Yang terbesar adalah Kabupaten Simalungun. Iya. Ya, jadi ada beberapa kabupaten ini mereka bersinergis, ya. Bagaimana mereka membuat agar supaya turis lokal dan mancanegara ini bisa tertarik, bukan hanya 1 kali, 2 kali, Hmm. tetapi mereka akan kembali lagi untuk berikutnya dan bukan Hmm. hanya saja menikmati seperti saya katakan tadi seni budaya, tetapi makanan khas yang disiapkan itu benar-benar mereka bisa nikmati. Kalau saya pernah rasa ya, Hmm. ikan mas, ikan mujair yang ada di Iya betul. Danau Toba, ya, Heeh. bagi saya ya, tidak tahu Hmm. yang lain. Bagi saya lebih enak torang pe ikan mas yang ada di Tondano. Karena saya hampir tiap bulan ya saya Hmm. ke rumah makan yang ada di pesisir Danau Tondano untuk menikmati ikan mujair, ikan mas, bahkan don bilang tuh ikan nike sangat enak ya untuk Hmm. dinikmati. Hmm. Dan saya percaya ketika ini memang dikemas sedemikian rupa, maka ini akan menambah turis mancanegara untuk datang. Jadi setiap saya ke sana saya lihat ada ya Hmm. turis Betul. lokal ya nasional dan ada turis mancanegara. Amat terlebih ketika dibuka penerbangan langsung ya ke Jepang Hmm. maupun ke China, ini akan mengundang lebih banyak lagi turis. Nah, saya mau katakan begini, ya, ketika ini dikemas dengan baik dan menampilkan potensi yang ada di Danau Tondano, termasuk karamba yang ada. Jadi karamba yang ada saat ini memang masih tradisional. Artinya begini, Hmm. bagi saya ini tidak representatif ya, sebab keamanan dan kenyamanan itu jauh daripada standar yang ada. Beda Hmm. dengan di Danau Toba. Danau Toba itu mereka kemas sedemikian rupa sehingga karamba itu benar-benar sesuai dengan regulasi atau aturan ya, Hmm. yang ada. Tidak mencemarkan lingkungan dan sanitasi air yang ada di sekitar Danau Tondano. Sehingga pemerintah pusat ya pada zaman Presiden Jokowi mereka tertarik ya Hmm. untuk memberikan support kepada pemerintah setempat dengan memberikan bibit benih-benih ikan mas, ikan mujair, dan Hmm. mereka membangun akses ya dari bandara ke Danau Toba.
yang sebelumnya bisa ditempuh 4 sampai 5 jam, tapi sekarang setelah ada jalan tol itu bisa ditempuh hanya sekitar 2 jam setengah. Iya, betul. Dulu kita ketahui juga dari transportasi ya Pak, kalau kita melihat kan sekarang juga Kementerian Perhubungan melakukan akses Ya, transportasi menunjang pariwisata yang ada di daerah Sulawesi Utara, termasuk juga mungkin di Danau ya, Tondano. Dulu saya masih kecil juga sering kalau mau balik ke Manado begitu menggunakan transportasi Damri yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. ya, Apa itu juga menurunkan ya. nilai atau potensi dari Danau Tondano ini begitu Pak? Iya. Jadi infrastruktur itu memang harus disiapkan oleh pemerintah karena memang aturannya seperti itu. Jadi pemerintah harus hadir, ya, harus menyiapkan infrastrukturnya sehingga dari bandara para turis lokal dan mancanegara bisa langsung Hmm, ke Danau Tondano dengan menggunakan bus yang ada yang disiapkan seperti Damri dan sebagainya. Ada upaya dari pemerintah Kabupaten Minahasa, tetapi hmm, saya merasa ini belum maksimal. Sebab hmm, hanya di beberapa lokasi tempat saja infrastruktur yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Tetapi bagi saya masih jauh ya uh, dari standar yang saya lihat ya, baik hmm, di tempat-tempat yang lain di Indonesia maupun juga di mancanegara. Sebab pariwisata adalah penggerak ekonomi. hmm. Ya, di 2 minggu lalu saya baru balik dari Turki. Ya, kalau mau lihat sumber daya alam di Turki itu masih jauh kita lebih kaya ya dari Turki. Betul. Hmm, Ya, tetapi pemerintah tahu bahwa pariwisata itu bisa menjadi leading sektor. Ya, income daripada APBN mereka, APBD mereka, dan juga meningkatkan pendapatan masyarakat itu sendiri. Jadi mereka tahu, mereka hadir di sini dan mereka mempersiapkan bukan hanya saja infrastruktur yang sangat modern. hmm, Ya ingat, mereka siapkan walaupun di daerah-daerah terpencil, tetapi untuk toilet ya, yang ini memang sering digunakan oleh para turis yang ada. Toilet itu sangat bersih, ya, dan juga betul. mempersiapkan sumber daya manusia. Ya, Hmm, bagaimana kalau datang dari China, Jepang, hmm, dari negara yang lain, tetapi masyarakat tidak siap dengan bahasa. Ini kan komunikasi juga sangat penting. hmm, Ya, jadi bagi saya eh, potensi Danau Tondano ini ya sangat hmm, besar. Bukan hanya saja masalah energi ya untuk PLTA, tetapi juga untuk sumber daya air ya dan juga bisa meningkatkan UMKM. Terutama saya melihat belum ada keseriusan dari pemerintah Kabupaten Minahasa eh, untuk mendorong UMKM ya hmm. yang akan menonjolkan hasil-hasil kerajinan tangan contohnya ya dari enceng gondok dan juga Hmm, tanaman-tanaman gulma lainnya yang ada di Danau Tondano itu iya. kan bisa digunakan. Tetapi kenapa sampai saat ini saya tidak melihat itu? Hmm, Tetapi di tempat-tempat yang lain ya kalau di Danau Toba itu iya betul. ada pisang pisang Pisang. apa khas pisang Simalungun ya lokal itu Hmm, sangat enak. Tapi kenapa orang tidak tampilkan seperti itu digelar? Nah hmm. ini sangat disayangkan bagi saya. Ya mungkin karena masalah keterbatasan anggaran yang ada. Baik. Ya, jadi saya rasa Ini demikian. berbicara Danau Tondano memang 1.000 cerita ini bukan hanya 1.000 bahkan jutaan cerita begitu ya Pak ya. Kalau kita melihat Iya, pada kenyataannya dari versi masyarakat kita masing-masing banyak yang memberi persepsi yang berbeda-beda. Nah kalau saya pribadi di situ kan kita ada dari segi perikanan untuk air tawar ini kan sangat bagus untuk Danau Tondano. iya, Khususnya iya. kalau tadi Bapak bilang rasanya berbeda kalau ikan mas yang ada di Danau Tondano dengan ikan mas yang Danau diambil Toba. dari tempat lain gitu. Oh iya Nah, iya. artinya bahwa perikanan Hmm, ini sebenarnya lebih menonjol ya Pak, sebenarnya selain dari wisata untuk perairannya saja begitu. iya, Perikanan iya. potensinya seperti apa sebenarnya kalau untuk di Danau Tondano ini?
Ya, kita lihat dulu ya. Iya, Besarnya Danau Tondano 4.278 hektar. Ya. Kalau dihitung kilometer persegi itu kurang lebih ada 33 sampai 48 kilometer persegi. Jadi ini potensi yang sangat besar. Lalu di pinggiran Danau Tondano kurang lebih ada 5 kecamatan. Rombokan, Kakas, Kakas Barat, mm-mm. Eris, ada 2 kecamatan yang di Tondano ya. Nah, Iya, dan sekitar ada kurang lebih 60.000 sekian jiwa yang ada di pesisir Danau Tondano. mm-mm. Nah, jadi ini adalah potensi yang sangat besar ya, yang akan diberikan dari Danau Tondano itu sendiri. Nah, oleh sebab itu budidaya ikan air tawar itu memang harus difasilitasi oleh pemerintah. Mm-mm. Ya, saya Iya, katakan tadi masih keramba-keramba yang ada. Keramba-keramba yang ada ini belum sesuai standar, sebab mereka membangun rumah-rumah yang ada di sekitar keramba-keramba, iya dan betul. ini akan membuat sedimentasi ya, Mm-mm. pengendapan partikel padat, limbah rumah tangga, sampah organik, sampah anorganik akan membuat endapan dan lama-kelamaan seperti yang ada di Tasuka dan beberapa desa Mm-mm. yang ada di sekitar itu. Lebih lama ya, Mm-mm. airnya itu lebih dangkal. Iya, Nah, ini kan uh, sangat berdampak negatif ya bagi mm. budidaya air tawar. Airnya juga ini berubah. Ya, Mm-mm. kalau di Danau Toba ya, airnya itu sudah bagus, ya sudah baik. Tetapi untuk air yang ada di Danau Tondano, pencemarannya itu sangat tinggi ya, dengan limbah-limbah rumah tangga yang ada. Jadi Oh, sangat disayangkan ya, mm-mm. apabila budidaya ikan air tawar yang juga ya, bisa menunjang pertumbuhan perekonomian yang ada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sayang kalau tidak dikemas dengan baik. Ya. Betul sekali. Kita ketahui bersama bahwa Danau Tondano ini adalah sumber listrik juga untuk di wilayah Sulawesi Utara, bahkan sampai dengan Gorontalo sampai dengan Palu begitu Pak. Ini potensinya Ya. sangat luar biasa. Bukan hanya pada bidang perikanan maupun pariwisata yang bisa menjanjikan, tetapi ini juga potensi untuk sampai sekarang ini kita masih mengandalkan air Danau Tondano yang dialirkan lewat Tanggari begitu. Ya. Ya. Anda melihatnya Jadi bagaimana? lebih lama debit airnya semakin kurang, Hmm. dan ini berpengaruh terhadap penggerak turbin ya Iya, yang iya. ada di PLT Tanggari, Hmm. dan ini akan berdampak ya dari kapasitas misalnya 2 megawatt itu akan turun, Hmm. sangat berpotensi untuk mengurangi ya pasokan listrik ya yang ada di Sulawesi Utara khususnya. Hmm. Nah, oleh sebab itu ya ini harus dijaga ya. Danau Tondano ini harus dijaga, dan ini bukan hanya pekerjaan daripada pemerintah Kabupaten Minahasa, Iya. tetapi juga masyarakat yang ada di Danau Tondano di pesisir. Nah, Hmm. edukasi ini sangat penting. Makanya saya menginginkan agar supaya pemerintah Kabupaten Minahasa mengeluarkan perda. Ya, Hmm. harus ada sanksi. Jangan Anda rumah yang berdiri di bantaran danau. Ya, Hmm. kalau toh ada di sebelahnya jalan, dan harus diatur tentang sanitasi yang ada. Harus supaya jangan dari pencemaran air itu sangat besar sekali dampaknya Hmm. bagi kualitas air. Ya, jadi ini harus ada perdanya, diatur, harus ada sanksinya. Jangan membuang sampah sembarangan. Hmm. Ya, ya. Jadi Karena saya rasa kenyataannya demikian. seperti itu yang Anda lihat sampai sekarang ini, dan juga dampak lingkungan yang terjadi karena juga sanitasi air ini sudah kurang sehat lagi untuk di Danau Tondano begitu, Pak. Iya, ya. Jadi dari Hmm. beberapa hasil penelitian memang kualitas air di Danau Tondano itu semakin buruk ya. Ini Hmm. sangat disayangkan apabila tidak direspon oleh pemerintah Kabupaten Minahasa. Jadi ketika Hmm. pemerintah Kabupaten Minahasa memberikan perhatian yang khusus untuk Danau Tondano, saya rasa pemerintah pusat juga akan mengucurkan dana, ya, menambah dana agar supaya Danau Tondano ini bisa menjadi potensi
energi dan sebagainya ya bagi masyarakat yang ada. Sepengetahuan saya ini juga barangkali kami juga sudah pernah berkomunikasi dengan ini pengelola wisata yang baru mau berkembang juga di Danau Tondano dengan memanfaatkan pulau di tengah Danau Tondano itu Likri, ya, di Pulau Likri itu dijadikan untuk lokasi wisata, bahkan nanti akan disiapkan speedboat di situ, kapal-kapal kecil di mana kalau masyarakat atau pengunjung atau wisatawan asing dan juga domestik bisa langsung memanfaatkan itu langsung ke Pulau Likri. Anda melihat potensinya seperti itu bagus atau perlu lagi dikembangkan, Pak? Iya, itu sangat baik. Jadi saya katakan sudah ada upaya dari pemerintah dan maupun pihak-pihak swasta, tetapi yang diabaikan di sini adalah safety. Jadi harus sesuai dengan standar. Karena kejadian pada beberapa waktu yang lalu ini akan berdampak. Ya, kita sudah memakan ini mujair. ini karena kejadian seperti ini ya diabaikan ya. Sebenarnya harus ada tindakan preventif daripada pemerintah sendiri tentang safety agar supaya benar-benar ketika menggunakan perahu dan sebagainya itu benar-benar safety-nya itu bisa diperhatikan dengan baik. Baik. Pak Jefferson, kita tahan dulu sejenak, kita akan break. Dan untuk pendengar juga pemirsa RRI yang ikutan di RRI Manado di YouTube kami, Anda bisa bergabung sekarang ini, memberi tanggapan Anda ataupun Anda bisa menyampaikan aspirasinya di line telepon yang kami siapkan di 0821 9583 5080 ya. Sekali lagi Anda bisa bergabung di 0821 9583 5080. Dan kalau kita berbicara tentang Danau Tondano, ini sudah memberi dampak penghidupan bagi masyarakat Minahasa pada umumnya. Karena dari sektor perikanan juga pariwisata dulu yang pernah diandalkan ini mulai digiatkan kembali oleh pemerintah kabupaten. Dan kami juga sebenarnya mengundang untuk dari pimpinan atau kepala daerah Minahasa untuk bersama-sama di Mosaik Indonesia kali ini. Namun ada beberapa hal, jadi kami menghadirkan saat ini pemerhati sosial pemerintahan yang ada di Sulawesi Utara khususnya di Minahasa, ada Pak Jefferson Waniwanta. Dan untuk Anda, kami akan kembali dulu untuk sejenak. Anda akan ikuti informasi komersial berikut ini. Kanal informasi dan inspirasi Rosatu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih.
Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Anda masih mengikuti Mozaik Indonesia bersama dengan RRI dan sudah saatnya Anda bergabung bersama kami, berinteraksi terkait dengan pembahasan kita ini Festival Danau Tondano 2025, Satu Danau Seribu Cerita. Dan tentu kalau kita berbicara tentang Danau Tondano seperti yang kami katakan tadi bahwa itu sudah banyak memberi dampak yang besar bagi masyarakat yang ada di Minahasa pada umumnya ya. Karena ada beberapa di antaranya mengandalkan sumber pendapatan mereka atau sumber ekonomi mereka itu didapat dari perikanan yang ada di Danau Tondano. Bahkan ada beberapa di antaranya seperti yang ada di Remboken sana, di situ juga memanfaatkan Danau Tondano menjadi tempat wisata di Sumaru Endo. Sepengetahuan saya seperti itu dan dulu sempat terkenal, sekarang sudah meredup seiring dengan banyak juga tempat-tempat wisata yang dibangun di Danau Tondano. Kemarin saya melihat Pak Jefferson Waniwanta, ini masyarakat yang ada di Urongo sana ya, di Tondano memanfaatkan sekitar situ ada pohon yang bisa melihat Danau Tondano langsung. Bisa naik pohonnya gitu, bisa berwisata dengan keluarga dan itu merupakan potensi-potensi yang baru begitu ya untuk pariwisata yang ada di sana. Anda melihat wisata alam selain dari Danau Tondano itu di atas gunung itu mendukung sekali. Bagaimana kemudian Anda memberikan mungkin persepsi khusus, masukan barangkali pemerintah juga yang mengikuti saat ini untuk bagaimana kita mengembangkan kembali potensi wisata yang ada di Danau Tondano ini. Kalau di Eris juga saya sering mengikuti untuk karamba-karamba di sana. Waduh, memang luar biasa. Itu juga kan artinya kalau wisatawan masuk, datang bisa barangkali mancing 1-2 kali sebagai daya tarik khusus begitu untuk menikmati hasil tangkapan mereka langsung masak di situ begitu Pak. Silakan Pak Jefferson. Iya, ya, oke. Jadi begini, para pendatang itu mereka bukan hanya saja menikmati makanan-makanan khas yang ada di Danau Tondano, ya. Tetapi mereka akan melihat Danau Tondano karena di pesisir Danau Tondano ada beberapa gunung ya yang ada di dekat Danau Tondano. Dan ini akan memberikan view atau penglihatan keindahan daripada Danau Tondano itu sendiri. Nah, jadi dengan kreatif ini ada sektor-sektor swasta yang mengemas ya apapun yang ada di dekat dengan pegunungan yang ada di Tondano, termasuk yang pohon kayu ya, yang saya lihat itu ya. Yang terpenting di sini saya katakan keamanannya juga dan kenyamanan harus hati-hati. Ya, itu sangat baik, itu sangat baik. Ada beberapa tempat yang saya lihat itu sangat baik untuk dikunjungi ya, dari wisatawan yang ada. Dan sayangnya kami banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi up to date sampai saat ini bahwa tempat-tempat itu layak dan baik untuk dikunjungi. Jadi bukan hanya menikmati makanan, tetapi view-nya itu sangat baik, ya, sangat indah lah kalau kita bisa pergi ke tempat-tempat itu. Tapi sekali lagi infrastrukturnya itu harus memang representatif agar supaya benar-benar kenyamanan transportasi bisa dijamin. Dan juga ya yang kami juga harapkan kepada pemerintah dan masyarakat yang ada agar supaya bisa menjadi warga masyarakat ya welcome kepada turis-turis yang ada ya. Karena di beberapa tempat saya lihat terlebih di Turki ya kurang lebih 1 tahun itu ada 50 juta turis mancanegara. Ini kan memberikan dampak ya pertumbuhan perekonomian. Masyarakatnya siap. Mereka mendahulukan para turis yang ada. Contoh ya, waktu kami ke toilet pakai toilet
ya, ada warga lokal juga yang ada. Mereka mempersilahkan kami turis itu, kan sudah beda dong orang Indonesia dengan orang Turki, kan dapat lihat beda. Jadi orang lihat, oh ini turis. Jadi mereka mendahulukan, ya please silakan dulu. Aduh, bayangkan kalau orang di sini, oh enggak seperti itu. Ya, jadi keramahan juga kepada turis-turis yang ada itu sangat penting. Jadi yang saya awal katakan tadi adalah bahasa, menguasai beberapa bahasa asing supaya komunikasi itu bisa lancar, bisa baik. Jangan salah miskomunikasi, ini kan jadi bahaya ini. Nah, jadi Ada kursus ya, khusus begitu, kursus bahasa asing kepada mereka-mereka yang ada di sekitar-sekitar situ berarti ya, Pak? iya, ya. Mm-mm. Jadi guide kami yang ada di menemani kami itu fasih bahasa Indonesia dan dia tahu tentang budaya kita dan budaya mereka itu diangkat. Makanya ini benar sekali. Satu danau 1000 cerita, lebih daripada itu sebenarnya. Ya, apalagi bahasa-bahasa yang ada tuh. Betul sekali, Bahasa betul. Kakas. Iya, kan ini turis ini melihat sesuatu yang aneh, yang tidak ada di Unik daerah ya. mereka. Ya, makanya kenapa Bali sangat menonjolkan bukan hanya saja keindahan-keindahan pantai dan alam pegunungan yang ada, tetapi juga bahasa, seni budaya yang ada harus ditonjolkan. Aduh, waktu kecil saya sangat senang sekali dan suka mendengarkan musik kolintang. Ya, Iya. ya. Dan musik kolintang ini kan beda. Bedanya begini. Kalau anak-anak di usia yang remaja mereka mainkan dengan dewasakan itu beda. Ya, yang lucu-lucunya kan anak-anak. Ya, kalau anak-anak mainkan musik kolintang. Ya, tetapi bukan hanya digelar ya. Etalase itu hanya memberikan informasi. Tetapi yang sesungguhnya apabila kita masuk di dapurnya. Ya, di dapurnya sini ini yang dilihat oleh para turis yang ada untuk menikmati itu. Orang disuguhkan seperti itu. Ya. Kalau Ada saya satu danau. mungkin Ya, saya mau membandingkan nih Pak ya. Kalau kita melihat dari Ya. sisi namanya danau. Kita ke Ya. daerah Tomohon di Lahendong, di situ ada Danau Linau. Di situ walaupun Ya. danaunya cuman kecil, tetapi cuman Ya. satu tempat wisatanya, tapi banyak dikunjungi. Ya, Sementara banyak. Danau Tondano Iya, itu betul, cakupannya besar begitu. Tapi Iya. kenapa jarang dikunjungi? Orang hanya sifatnya lewat, oh ini Danau Tondanonya selesai. Sementara di Danau Linau boleh dari jauh kita melihat, tapi orang kurang cukup puas, dia langsung pergi ke tempat yang namanya benar. resting areanya, ada kopinya di sana, ada makanan-makanan Iya, benar. ringan di sana. Seperti apa nih Pak? Anda membandingkan dan potensinya seperti apa juga untuk Danau Tondano? Iya, itu infrastruktur saya katakan tadi. Jadi di sini pemerintah lebih dulu ya menampilkan dengan gelar tempat-tempat yang seperti itu yang memberikan kenyamanan, ya keamanan bagi para wisatawan yang datang ya agar supaya mereka bisa menikmati ya sama dengan di Danau Linau. Ya, kita bersyukur ya Danau Tondano ini secara alamiah terbentuk. Ya, Betul. kalau di Bandung itu ada namanya floating market. Floating market ini adalah danau buatan. Bayangkan membuat satu danau buatan itu anggaran biayanya itu sangat besar. Tetapi mereka kemas sedemikian rupa secara kreatif, membawa UMKM, ya ada perahu-perahu kecil, orang bisa makan Betul. dan menikmati di perahu-perahu kecil itu. Ya banyak sekali turis yang datang ke sana. Nah, kenapa kita ini di Danau Tondano yang luasnya 4.278 hektar, kenapa kita tidak bisa manfaatkan ini? Wah, sangat disayangkan ya. Ini akan menambahkan APBD, ya. Ini juga akan meningkatkan ekonomi rakyat itu sendiri. UMKM itu disegarkan, gairah pertumbuhan perekonomian itu akan meningkat. Jadi saya mohon kepada pemerintah Kabupaten Minahasa, jika ada doi, pakai jo bahasa begitu ya, jika ada uang, kan orang ini berbicara bukan daun lemong, Daun lemon. dan bilang bukan daun lemong ini, Betul. tetapi jika ada uang, ya daripada uang itu dipakai untuk hal-hal yang tidak akan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya, ya seperti rapat-rapat yang sebenarnya Sifatnya tidak habis-habisan harus begitu ya. ya menghabiskan anggaran. Coba anggaran itu disiapkan untuk buat satu tempat ya, satu tempat dekat Danau Tondano. Ini milik pemerintah, dikelola oleh pemerintah dulu. Ya, Baik. nanti swasta dari pihak investor mereka akan datang. Ini so banyak ini turis-turis yang datang ini baik lokal maupun mancanegara. Nah, orang berinvestasi di situ. Nah, investasi ini dijamin oleh undang-undang. Makanya jangan minta ini, minta itu, mempersulit izin, begini dan begitu. Memang AMDAL itu sangat penting, ya. Tetapi harus dipermudah kata Prabowo. Kalau boleh kata orang permudah supaya ini investor orang datang. Ada kenyamanan. Jangan lagi setelah ada tempat investor datang, lalu orang-orang mabo datang. Ini akan jadi masalah lagi. Masalah Kita baru kalau lagi, malam-malam, betul. saya kalau malam-malam takut mau lewat di pesisir Danau Tondano. Oh iya, berarti kerawanan keamanannya di sana juga harus dijamin. Sudah ada yang bergabung nih Pak Jefferson, ada yang bergabung di WhatsApp kita, dan Anda juga kami ingatkan bisa bergabung ya di YouTube RRI Manado, live streaming kami sementara tayangkan di sana, dan juga Anda bisa bergabung di WhatsApp kami, chatting maupun Anda ingin menelpon langsung bisa langsung di 0821 95835080. Ini ada dari Lisa Wewelan, menurut Bapak Narsum, apakah torang warga Minahasa belum siap untuk menyambut tamu-tamu, misalnya turis domestik atau mancanegara khususnya yang akan datang dalam festival tersebut? Ini menurut Bapak katanya ya. Dan kalau yang selanjutnya ada Billy di Eris, katanya pemerintah tidak memperhatikan beberapa tempat wisata yang ada, misalnya Danau Tondano. Bagaimana menurut Bapak Narsum hanya tabiar? Nah, memang saya juga pribadi melihatnya seperti itu. Saya orang sana ya Pak. Kalau kita berbicara tentang Danau Tondano, saya saja belajar berenang di sana begitu. Karena artinya tempatnya gratis dan itu kan juga ibarat kata kolam renang yang besar untuk latihan belajar berenang. Bagus di situ ya, tidak mudah terbawa arus walaupun memang banyak kejadian-kejadian di sana juga ya, akhirnya ada yang merenggang nyawa di sana. Pak Jefferson dijawab untuk tadi yang sebelumnya bertanya, ini turis-turis yang akan masuk siap menerima kah kalau kita ada dilaksanakan festival? Ya, silakan Pak. Siap atau tidak siap, tetapi ini sudah menjadi agenda, ya. Jadi saya rasa masyarakat Minahasa itu orang-orang baik, ya. Ya. Jadi orang-orang kreatif, ya. Jadi orang-orang yang welcome. Jadi bagi saya masyarakat Minahasa itu siap untuk menerima wisatawan domestik maupun mancanegara dengan digelarnya festival yang ada. Ya, itu yang pertama. Jadi kita jangan pesimis ya dalam hal ini. Jangan pesimis. Kita tetap harus optimis untuk meraih sesuatu ya yang akan mendatangkan tentu kebaikan bagi masyarakat yang ada. Yang kedua tentang fasilitas yang sutabiar. Sutabiar. Ya. Sayang ya, mulai dari Tasuka. Tasuka itu awalnya itu kan ya ada respon daripada pemerintah. Tapi setelah saya lewat lagi, sutabiar lagi, ya, maupun di tempat-tempat yang lain diaturlah seperti yang ada di Benteng Moraya. Ya, itu. Jadi dong cuma satu kali pergi di situ, ya, karena juga kenyamanan penerang atau lampu-lampu jalan mulai banyak yang mati, ya, yang rusak, tidak diperbaiki, juga jalan yang ada sampai di pompa bensin ya sulit untuk dilalui karena parkirnya amburadul. Nah, ini sebenarnya harus diperhatikan ya. Banyak yang harus dilibatkan dan pemerintah harus hadir di sana. Jadi benar apa yang dikatakan oleh dua orang Minas. Ini benar, fasilitas banyak. Memang pada dasarnya
apa yang dikelola oleh pemerintah. Ini jujur ya, dan ini pernah diangkat juga di RRI ya, Iya. berkaitan dengan inventarisasi milik pemerintah itu sendiri yang dibiayai oleh APBN atau pemerintah pusat. Maintenance-nya ini tidak ada, kurang bahkan tidak ada. Jadi bagaimana fasilitas itu yang ada yang telah dibangun dengan anggaran yang cukup besar, tetapi maintenance-nya tidak ada. Ini lucu. Ya, seharusnya kan pemerintah ketika dia membuat satu proyek, ya, tempat, mereka harus pikirkan OP-nya, operasional pemeliharaannya atau maintenance-nya ini mau ambil dari mana? Ya, jadi bukan hanya saja bangun selesai, tetapi tidak ada pemeliharaan. Ini orang-orang yang akan datang mereka pasti akan kecewa. Ya, contoh di Manaikalase, Melalayang, ya, Iya, Melalayang. Melalayang. Waktu Bocah diubah ya sedemikian rupa, wah ini luar biasa, ini akan menarik wisatawan domestik dan maupun mancanegara. Tetapi setelah saya pakai toilet, aduh, bagaimana ini mau toilet seperti ini? Maintenance-nya tidak ada, begitu. Ya, jadi sangat disayangkan. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh orang Tau Minahasa ini. Ya, Baik. saya rasa demikian. Dan Pak Jefferson, saya juga melihat dari potensi Danau Tondano ini kan di sana dulu sempat juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga. Saya juga masih kecil sering melihat ini di sana ada perlombaan-perlombaan kano ya. Kano ada juga perlombaan free renang bebas begitu dari arah Paleloan sampai ke Eris ya. Tapi itu dulu sempat tren yang ada di tahun 90. Kenapa potensi-potensi seperti itu kalau Anda melihat tidak dimanfaatkan terus begitu? Apalagi kan olahraga itu bukan hanya luar negeri yang cari, pasti orang-orang domestik yang suka dengan air pingin berlatih atau berlomba di situ kalau memang ada kompetisinya begitu, Pak. Ya, oke. Ya. Jadi salah satu juga fungsi daripada danau itu ya adalah sarana rekreasi dan olahraga air. Olahraga air, betul. Iya, olahraga air. Ini akan menarik ya, wisatawan itu akan sangat menarik. Ya, bukan hanya saja mancanegara, tetapi dari wisatawan lokal ini, domestik ini sangat menarik. Orang juga suka pergi di situ apabila ini benar, ini dikemas secara kontinu. Ya, dikemas dengan baik secara kontinu. Jadi bukan hanya tahun 90-an hilang lagi. Ya, tetapi fasilitas yang ada rusak, tidak bisa digunakan. Lalu alasan kenapa tidak dilanjutkan? Tidak ada anggaran. Karena tuh seperti itu. Coba kalau secara rutin ini dilakukan. Ya, ada grand design ya, agar supaya benar-benar jadwal untuk seni budaya ini dan juga menggunakan rekreasi olahraga air ini bisa terjadwal dengan baik sehingga fasilitas yang ada bisa terpelihara. Ya, jadi sayang. Memang itu sangat di tempat-tempat yang lain mereka pergunakan tempat potensi jet ski yang ya, ada seperti barangkali itu. ada yang main jet ski. Cuma satu jet ski yang kita lihat berapa bulan lalu saya ke sana ya. Satu tuh jet ski. Saya bawa keluarga ya. Ada yang suka lagi ya. Mau pilih itu apa? Mau naik itu jet ski, jangan. ini safety-nya belum ada, sama dengan yang ada di yang di Manado, bukan di Manto sebelahnya. Marina Bay ya, di Marina Bay. Marina Bay. Wah, mau banyak, saya juga banyak yang sering ke situ, tetapi coba lihat kejadian yang baru terjadi. Betul. Ya, membuat orang ini ada awas. Sudah jauh nih mau pergi di Marina Bay situ. Bahaya. So ada yang berapa yang Nah, kalau kita kembali ke Danau Tondano, Pak. Ini Danau Tondano ketika mau dibikin festival ini
kurang apa namanya tren begitu. Sementara kalau kejadian misalnya orang tenggelam di Danau Tondano atau terjadi perahu di apa terbalik atau tabobale di Danau Tondano itu cepat sekali Iya. isu itu atau cerita itu beredar. Hmm. Kenapa bukan promosi pariwisatanya yang cepat sekali beredar, tapi kenapa peristiwa-peristiwa Iya. seperti ini yang terjadi? Kalau kita melihat, oh ini mungkin mengandung mistik, ada juga yang mengatakan bahwa di tengah-tengah Danau Tondano Eh, itu di Pulau Likri ada ini cerita-ceritanya. Apa itu juga mempengaruhi, Pak? iya jelas sangat mempengaruhi. Hmm, Jadi ini media sosial, peran media sosial juga. Jadi pada masyarakat juga harus tahu. hmm. Kasihan ya, Iya, iya. apabila hal ini direspon dengan negatif ya Hmm, oleh media sosial yang ada, ini akan berdampak pada masyarakat tentunya, ya, yang mereka gantungkan hidup mereka di pesisir Danau Tondano. hmm, Jadi memang rakyat kita dalam hal ini memang suka ingin membuli sesuatu. Ya, kalau apa yang digelar eh, untuk kebaikan ya, hmm. itu sedikit sekali yang respon. Ya, karena kan masalahnya di mana? Karena timbul tenggelam. Ya, artinya Musim-musiman begini. ya, Pak. Tahun Musim-musiman. 90-an ada. Hmm, Ya itu timbul tenggelam, kita pakai bahasa begitu juga. Ya musim-musiman. Ya, karena kalau seandainya itu secara rutin dilakukan, maka media sosial akan respon. Karena itu kan hmm, terus ada di media sosial kegiatan itu. Nah, dan betul. ini akan mengundangnya, dan media sosial kan bukan cuma terbatas di Sulawesi Betul. Utara, bukan hanya di Indonesia, tetapi mancanegara. Coba kita lihat ya, yang ada di sungai atau kuala, Hmm. itu ada sogili ya, Gang Sogili. sogili yang ada Belut di media ya, sosial. belut. Hmm. Iya belut. Itu dari mana itu, negara mana yang suka datang lihat? Nah, Jepang ya. tetapi ini Hmm. di Danau Tondano orang mau angkat apa? Ada yang saya lihat dia mempromosikan Pulau Likri ya yang ada di inilah. Ada ya, kita lihat luar biasa. Ya, Oke. saya lihat ini bagus. Saya respon juga itu. Ada Baik. seseorang yang merespon seperti itu lalu dia tampilkan di media sosial. Ini Ya. sudah ada lagi yang bertanya Pak dari Ibu Nonce di Tandengan. Ada beberapa statement bahwa Minahasa sulit untuk berkembang karena budaya Minahasa banyak preman dan bamelep. Masih berlakukah sekarang di Minahasa? Karena jika dibandingkan dengan Tomohon cepat berkembang kotanya dibandingkan Tondano. Ini bagaimana Pak? Ini terkait dengan perilaku masyarakat juga ini mengenai premanisme dan bamelep atau minum-minuman keras. Itu menjadi tradisi dan apakah itu juga salah satu yang membuat turis atau wisatawan asing, aduh saya takut kalau ke sana nanti diajak untuk melep atau ya ada berantem begitu Pak. Gimana Pak? Silakan. Oke. Ya. Jadi terima kasih, tetapi saya tidak setuju apabila ada bahasa budaya preman. Jadi saya rasa orang Minahasa itu, orang Tondano, Takas itu orang baik-baik. Jadi bukan budaya preman. Ya, tetapi ini masalah kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Ya. Jadi apabila di satu tempat ya kemiskinan itu menonjol, ini akan memicu potensi-potensi yang lahir itu seperti itu. Kejahatan, pencurian, kekerasan. Nah, ini teori sosial ya, teori sosial dan tidak bisa dibantahkan. Makanya saya lagi ya pakai dari Turki. Turki itu aman kita bisa jalan ya, kurang lebih 4.000 km ya, kami dari Istanbul ya sampai ke Ankara, Kapadokia. Jadi kita aman. Jangan lihat orang mabok-mabok di jalan. Ya, jadi karena mereka sejahtera. Ya, itu mereka sejahtera. Nah, ada orang-orang minta-minta. Nah, ada rumah-rumah yang sangat menyedihkan kita lihat ya. Nah, jadi saya katakan bahwa bukan budaya preman, bukan. Tetapi ini adalah kesenjangan sosial yang diakibatkan daripada kemiskinan. Jadi kalau pemerintah memperhatikan rakyatnya supaya mereka sejahtera. Jadi apa yang selama ini kita takuti yang menjadi hantu bagi kita ya, yang khusus untuk
yang ada di sekitar Danau Tondano itu akan terkikis nanti habis. Jadi sumber human resources ini juga harus menjadi perhatian daripada pemerintah Kabupaten Minahasa. Jadi kalau ada kesejahteraan, nah ada lagi tuh mau mabuk-mabuk begitu. Ya, memang Tomohon ini orang-orang Tomohon itu Bu, ya walaupun dingin, nah, minuman beralkohol ya sekarang ya, yang orang terkenal yang keras sekarang beralkohol tinggi seperti itu. Tapi Tidak itu juga apa-apa, jadi potensi ya Pak, potensi wisata di masyarakat dari luar. Tomohon. Saya pernah mengantar, ini dia bukan turis ya, tetapi mereka ini dari ASEAN Development Bank dari Jepang. Nah, kami antar karena ada proyek kami di sekitar Danau Tondano yaitu di Kakas, yaitu pengeboran air tanah. Nah, karena mereka datang, lalu mereka dengarkan terkenal di Jepang sake, ya toh? Iya betul. Minuman beralkohol. Kalau orang coba itu hampir sama, cap tikus ini hampir sama dengan sake. Orang coba, itu tadi bawa di mana? Bukan Tontimomor, ya. Ada bawa coba minum di Wasian kata. Ayo, mau. Oh, belum bilang ini enak ini. Tapi di sini enak kalau bilang enak ya, saya ingin. Nah, ini. Jadi kalau kita buat regulasi untuk penggunaan minuman beralkohol tinggi, saya rasa pengendalian minuman beralkohol ini akan dimanfaatkan bukan dengan cara-cara yang tidak terpuji. Baik. Saya rasa baik. Ya. Bagian terakhir kita Pak, ini kalau kita berbicara tinggal 4 menit lagi berbicara tentang Danau Tondano, Festival Danau Tondano 2025. Kita kembali ke daerah-daerah lain seperti yang baru-baru saja daerah yang baru berkembang, misalnya tadi Tomohon. Mereka hanya bunga saja bisa melaksanakan festival itu berkontinu di setiap tahun. Bahkan di masa COVID yang dikurangi untuk mobilitas, tapi mereka juga tetap melaksanakannya, tapi berstandar COVID-19 waktu itu. Dan itu sukses juga dilaksanakan. Kenapa Danau Tondano lewat ikan mujair? Kan kalau bunga, di sana hanya bunga, tapi menonjolkan bunga krisan itu ya. Kalau kita lihat itu yang paling menonjol di festival dan Tomohon, tapi di Danau Tondano sudah ada mujair, ikan mas, bahkan jenis-jenis ikan lain yang ada di sana yang lebih menonjolkan, promosikan, tapi jarang dilakukan festival yang berkontinu begitu Pak. Ya. Paling terakhir Pak, 2 menit silakan. Oke, ya. Jadi sekali lagi bahwa pariwisata adalah penggerak roda perekonomian dan identitas budaya setempat, budaya lokal. Dan ini adalah potensi yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, saya tetap menyorot kepada jadi sorotan adalah pemerintah Kabupaten Minahasa. Seperti juga kan festival flowers yang ada di Tomohon. Itu peran pemerintah itu sangat dominan dan juga direspon oleh masyarakat karena ini berdampak terhadap perekonomian mereka. Senanglah orang Tomohon apabila itu dijadwalkan setiap tahun di bulan Agustus ada festival seperti itu. Dan semakin hari turis mancanegara semakin banyak, demikian untuk juga wisatawan domestik itu semakin banyak. Dan itu terangkat bukan hanya saja media lokal tetapi media internasional. Saya mengharapkan juga Festival Danau Tondano 2025 bukan hanya saja agenda yang terakhir Danau Tondano, tetapi ini menjadi agenda rutin ya setiap tahun. Bahkan bagi saya bukan hanya setiap tahun, tetapi kita pakai triwulan yang ada dengan menampilkan budaya-budaya lokal yang ada agar supaya benar-benar dan pariwisata yang ada di Tondano, potensi yang ada di Danau Tondano ini bukan hanya dikenal oleh domestik tetapi wisatawan mancanegara dan ini sangat baik ya. Potensi sekali untuk Sulawesi Utara begitu ya Pak, khususnya Minahasa. Sangat. Baik. Itu beda dengan yang ada di Minahasa Selatan ya di danau Baik Pak Jefferson. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama-sama dengan RRI
Ya, Tanpa terasa terima 1 kasih. jam banyak cerita juga ya, bukan hanya 1000 cerita tapi jutaan cerita sebenarnya. Tapi waktu juga Ya. tidak mencukupi. Tapi semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, Festival Danau Tondano ini sukses digelar oleh pemerintah dan memberi dampak yang banyak untuk masyarakat yang ada di Minahasa dan sekitarnya, bahkan di Sulawesi Utara. Saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia